Menggelegar, Deddy Mulyadi ceramah di depan Menteri Agama dan puluhan ribu warganya di Masjid Al-Jabar, Bandung. Isinya full daging semua, dan inilah yang disampaikannya. Jadi kata Pak Menteri Agama, tugas keislaman gubernur apa? Ke Al-Jabar tiap hari? Bukan. Ke Pusdai tiap hari? Bukan. Tugas keislaman gubernur adalah menyelesaikan masalah orang-orang miskin, menyelesaikan masalah anak-anak yatim, menyelesaikan masalah orang-orang sakit, menyelesaikan masalah orang-orang yang tidak bekerja agar mendapat pekerjaan, menyelesaikan masalah petani, menyelesaikan masalah nelayan, menyelesaikan masalah buruh. Ini tugas saya. Tugas saya bukan spiritual, tapi sosial. Kesalehan saya bukan baca la ilaha illallah 110.000 sekali, tapi kesalehan saya adalah membangun ribuan rumah rakyat miskin. Kesalehan saya adalah membelanjakan APBD tidak untuk jalan-jalan, tidak untuk plesir, tidak untuk keluar negeri, tidak untuk baju dinas, tidak untuk rumah dinas, tidak untuk seminar-seminar, tidak untuk simposium, tidak untuk pengarahan-pengarahan, tapi membelanjakan APBD saya menyelesaikan 8 asnaf yang itu menjadi mustahik zakat. Itu kewajiban APBD. Ini nanti biar Pak Kiai yang jelasin. Ini jelasin karena ini harus dibenerin sistem. Zaman Kanjeng Nabi, masyarakat membayar pada negara itu zakat, disimpannya di Baitul Mal. Maka Baitul Mal itu adalah kas negara. 8 asnaf itu menjadi kewajiban negara, tapi melalui zakat. Jawa Barat, iurannya, kewajiban rakyatnya banyak sekali. Pajak pusat, pajak daerah, pajak desa, zakat, infak, sodako, tapi rakyatnya tuh benghar-benghar. Kenapa? Karena selama ini tokoh agama itu berkutat di belanja badan amil zakat. Seharusnya tokoh agama itu berkutatnya di mana? Menyoroti APBD. Ini APBD gubernur udah bener nggak buat rakyat? Ini bener nggak buat anak yatim? Ini bener nggak buat fakir miskin? Ini bener nggak untuk infrastruktur jalan? Ini bener nggak untuk infrastruktur irigasi? Ini bener nggak untuk sekolah? Ini bener nggak untuk pembangunan perumahan rakyat miskin, nelayan? Itu difokuskan di situ, ditegur DPR-nya, ditegur gubernurnya, benerin. Untuk apa? Karena kesejahteraan kuncinya di APBD, bukan di badan amil zakat. Saya nantang makanya. Untuk itu, apa yang mengakibatkan kita ini terlambat kesejahteraan? Karena belanja penyelenggara negara lebih gede daripada rakyatnya. Mohon maaf, belanja untuk penyelenggara negara bobotnya dulu sampai 70%, sekarang diturunin menjadi 50%, sekarang dituntut untuk 30%. Kenapa? Kegedean belanja aparatnya. Jadi belanja yang melayani lebih gede dibanding yang dilayani. Makanya Provinsi Jawa Barat merubah paradigma itu, menghilangkan anggaran yang tidak penting, diarahkan untuk belanja yang penting. Kenapa? Pengen mempercepat pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Tetapi kita berhadapan dengan situasi yang berat, di mana kebutuhan pemerintah pusat sangat tinggi, sehingga pemerintah daerah harus dikurangi. Nah, yang berikutnya, ini jelasin, karena ini publik.
Di Provinsi Jawa Barat, apa yang harus dikoreksi? Yang dikoreksi di gini, mental aparat. Mentalnya bagaimana? Saya nanya tentang tunjangan. Saya pelajari, ternyata tunjangan struktural orang yang bekerja dengan resiko lebih kecil dibanding yang fungsional, yang tidak beresiko dan tidak bekerja. Karena aturan. Makanya saya minta ke Kepala BKD evaluasi. Pegawai provinsi banyak yang tidak memilih menjadi struktur karena bertanggung jawab pada pekerjaan, pada komplain dari masyarakat. Ku gubernur di Polototan Unggal Poe, dia milih jabatan fungsional. Nu gawena eueuh gajihna gede pan teu eling negara teh ieu. Bayangin, negara tidak adil. Jadi yang bekerja di struktur anu dipariksa, anu di demo, gajihna leuwih leutik dibanding anu gawena HS. Pertanggung jawab cukup nyeun ngarang, nyaeta telaah dibaca ge ku aing tara telaahna. Ini Pak, ini harus dibenerin Pak. Kalau ini hambatannya di Kemenpan RB, saya mau datang. Kenapa? Saya tidak menerima pegawai provinsi yang tidak kerja tunjangannya puluhan juta, sedangkan yang beresiko kecil tunjangannya. Nah, ini benar. Kenapa? Ini duit publik yang harus dinikmati oleh rakyat kecil untuk sekolah gratis, untuk mendapat perumahan. Ini negara. Nah, ini adalah sistem, dan ini dulu kalau Indonesia itu tidak bayar pajak, kalau Indonesia mungkin negara yang bersyariatkan Islam, mungkin bayarnya zakat. Hukumnya ini. Nah ini. Jadi kalau di Bajis itu Amilin itu adalah penyelenggara keuangan negara. Amilin mantake ka para amilin ulah ngurus beteng sorangan wae. Ini Pak, ini penting Pak. Jadi tafsirnya apa? Terakhir, pegawai Pemda provinsi yang soleh bukan yang umroh tiap tahun. Pegawai Pemda provinsi yang soleh adalah berani menunda hajinya untuk melayani rakyatnya yang menjadi kewajiban. Jangan dibalik-balik, kepala dinas soleh umroh nage tiap tahun, ay umroh nama kayak duit SPJ liar. Pergi haji, bukan. Kesolehan seorang kepala dinas, seorang sekda, seorang gubernur adalah tidak mau meninggalkan daerah di mana rakyat dipimpinnya satu hari pun demi kepentingan rakyatnya. Itu soleh. Terakhir, ini ada Bu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Ini penting. Kenapa penting? Ini penderitaan. Kenapa? Tiap hari kami harus melayani TKI yang paspor kunjungannya habis di luar negeri dan harus balik. Perginya ilegal, pulangnya harus kita kembalikan. Perlu biaya, perlu komunikasi. Itu pertama. Yang kedua, tiap hari, makanya saya ngomong Islam ini, kami harus melayani anak-anak di bawah umur yang dilecehkan oleh bapaknya, yang dilecehkan oleh bapak tirinya, yang dilecehkan oleh pamannya karena ibunya pergi jadi TKI di luar negeri. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan membiarkan? Tidak. Per hari ini, agar Dinas Pemberdayaan Pelindungan Ibu dan Anak mengeluarkan peraturan gubernur yang melarang warga Jawa Barat memiliki anak balita pergi ke luar negeri untuk bekerja. Dia harus, yang pergi ke luar negeri harus asesmen dulu, ditanya dulu. Kalau kemudian dia pergi ke luar negeri karena berbagai problem, maka tugas Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan mencarikan pekerjaan di dalam negeri, mencarikan pekerjaan di Jawa Barat. Kenapa? Zolim gubernur.
makin banyak anak yang mengalami trauma, rusak masa depannya karena keluarganya tidak mampu hadir di rumahnya disebabkan negara abai terhadap pengelolaan keuangan daerah. Ini penting. Jadi untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Kita berucap terima kasih pada yang membangun Masjid Al-Jabar, dari mulai Pak Dani, Pak Ahmad Heriawan, Pak Ridwan Kamil, semuanya semoga menjadi orang-orang soleh. Dan doakan pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa dipercaya oleh rakyat, sehingga rakyatnya mau bayar pajak kendaraan bermotor yang pada akhirnya kita bisa bayar cicilan PEN sebagai modal pembangunan Al-Jabar. Saya jelasin, cicilannya per tahun pembangunan masjid ini 500 miliar. Jadi masjid ini milik siapa? Milik rakyat Jawa Barat karena dibayarkan dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat Jawa Barat. Ini penting. Ini perlu disampaikan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang membahagiakan, menjadi semangat, dan saya yakin yang membangun masjid ini insya Allah dari mulai perencana, pembiaya, tukang kuli macul, tukang manggul, arsitek, ahli IT, semuanya ahli surga dan ahli kebaikan. Dan saya ucapkan terima kasih, saya sampaikan ke Pak Menteri Agama. Apa ucapan terima kasih? Di tengah-tengah banyak daerah mengalami kesulitan fiskal karena rakyatnya menurun bayar pajaknya, Jawa Barat mendapat amanah, rakyat bayar pajaknya tiap hari mengalami peningkatan. Artinya rakyat Jawa Barat percaya ke pemungut pajak, bukan percaya sama saya. Itu artinya ke pemungut pajaknya percaya, sehingga pajaknya bisa dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat. Saya doakan ibu-ibu sing sarehat, sing jalembar, mudah-mudahan ugadu caroge-carogena sing sehat, sing seerejekina, nugadu putrana sing soleh, sing soleha, incu buyutna soleh soleha, anu tegadu caroge mudah-mudahan balik ti Aljabar boga gebetan anyar. Didoakeun mudah-mudahan anu ngiring pengajian ieu hutangna sing lunas. Ternyata nu loba hutang teh loba. Doakan sim kuring tong waka boga pamajikan tepi ka 2028. Hatur nuhun.